Saudara, polisi kembali melakukan olah tempat kejadian perkara untuk kali kedua di lokasi penemuan jasad ibu dan anak di Cinere, Depok, Jawa Barat. Kasus temuan jasad ibu dan anak di perumahan Bukit Cinere Indah, Depok yang semula ditangani Polres Metro Depok, kini ditangani Polda Metro Jaya. Dalam olah tempat kejadian perkara kedua, tim gabungan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya melibatkan Asosiasi Psikologi Forensik atau APSIFOR. Kerjasama ini untuk mengungkap misteri jasad ibu dan anak yang ditemukan di kamar mandi. Dalam olah TKP ulang ini, tim Polda Metro Jaya dan APSIFOR fokus melihat jejak orang luar selain dua jasad di lokasi. Tim gabungan pun menyelidiki apakah ada cairan racun di sekitar lokasi penemuan jenazah. Polisi turut mendalami temuan tulisan "To You Whomever" yang isinya adalah pesan dari korban yang ditik di laptop. Sejumlah barang bukti ditemukan dalam kasus temuan jenazah ibu dan anak di Cinere, Depok, Jawa Barat. Polisi menemukan ada botol bekas minuman dan sisa coklat di sebelah jasad ibu dan anak. Sebuah pesan dalam kertas yang bertuliskan nomor telepon hingga bukti berupa arsip atau file yang berjudul "To You Whomever" yang tersimpan di laptop diduga milik korban. Dalam arsip tersebut tertulis, siapapun yang membaca tulisan ini mungkin pada saat melihat tulisan ini saya dan ibu sudah meninggal dunia. Polda Metro Jaya menemukan bukti petunjuk berupa tulisan di dalam laptop yang diduga milik ibu dan anak yang jasadnya ditemukan di dalam kamar mandi rumah mereka di perumahan Bukit Cinere Indah, Depok, Jawa Barat. Pesan di laptop tertulis, siapapun yang membaca tulisan ini, mungkin pada saat melihat tulisan ini saya dan ibu saya sudah meninggal dunia. Dari temuan bukti ini, polisi akan menggandeng Asosiasi Digital Forensik untuk meneliti kebenarannya dan mencari penyebab tewasnya ibu dan anak yang jasadnya ditemukan di kamar mandi. Sementara kami menemukan satu petunjuk dari laptop yang diduga laptop korban yang berjudul "To You Whomever". Jadi di sana tertulis siapapun yang membaca tulisan ini mungkin pada saat melihat tulisan ini saya dan ibu saya sudah meninggal dunia. Nah, ini kita dalami apakah memang ini tulisannya jenazah ini ataupun merupakan disepsi, kita nggak tahu. Mungkin ada orang lain juga yang nulis, kita nggak tahu. Oleh karenanya biar nanti alat bukti yang akan mengarahkan kira-kira apa yang terjadi. Tak banyak yang bisa digali dari warga soal keseharian ibu dan anak yang ditemukan tewas. Menurut keterangan warga setempat, kedua korban dikenal sebagai sosok yang tertutup, jarang berinteraksi dan jarang keluar rumah. Tetangga juga menyebut suami sang ibu sudah meninggal dunia sejak beberapa tahun lalu. Suaminya dulu sampaikan itu ya usaha sendiri gitu aja. Ya pemahaman saya usaha sendiri itu pengusaha lah gitu ya. Tapi saya nggak tahu usahanya apa. Ya itu aktivitas sehari-hari ya tertutup seperti ini. Kecuali saat membuang sampah atau mungkin beli makanan, ya kan, itu aja. Polisi masih menyelidiki penyebab meninggalnya ibu dan anak yang jasadnya ditemukan di kamar mandi rumah mereka. Sejumlah ahli pun telah dilibatkan dalam kasus ini. Tim Liputan Kompas TV. Saat ini polisi melakukan olah TKP ulang di lokasi temuan jasad ibu dan anak di perumahan Bukit Cinere Indah, Depok, Jawa Barat. Kita pantau perkembangannya di lokasi bersama jurnalis Kompas TV Asri Gunawan. Soal fokus dari TKP ulang ini, apakah betul ini berhubungan langsung dengan temuan awal saat TKP pertama atau olah TKP pertama tentang botol yang berada di sekitar jasad itu?
Ya betul Tifal, salah satu fokus polisi dalam melakukan olah TKP ulang hari ini adalah tentu terkait dengan temuan cairan di dalam botol kaca yang ditemukan berada di dekat jasad ibu dan anak yang ditemukan di dalam kamar mandi ini Tifal. Tapi selain itu polisi juga mendalami dan juga menggali apakah ada jejak-jejak orang lain selain kedua korban tersebut di dalam rumah ini. Karena sampai sekarang yang kita ketahui bersama bahwa polisi juga masih menggali terkait apa penyebab kematian dari kedua jasad ataupun juga kedua korban ini. Nah, yang menarik yang diperoleh dari olah TKP pertama adalah terkait dengan penemuan tulisan ataupun juga pesan yang ditemukan diduga di dalam laptop milik korban yang berjudulkan "To You Whomever" atau yang artinya untuk siapapun itu, dan yang dijelaskan oleh di Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Hengki Haryadi. Dalam tulisan tersebut ini menyebutkan bahwa untuk siapapun yang membaca surat ini, mungkin ketika Anda melihat tulisan ini, saya dan ibu saya sudah meninggal dunia. Nah, ini yang didalami. Tadi yang kami pantau yang sudah hadir di TKP ini ada Kabidokes Polda Metro Jaya Kombes Pol Heri Wijatmiko, kemudian ada Kasubdit Jatanras Polda Metro Jaya AKBP Saiman, dan juga selain dari pihak kepolisian melibatkan tim Asosiasi Psikologi Forensik atau APSIFOR beserta tim Inavis yang akan mendalami dari temuan-temuan yang ditemukan di olah TKP pertama maupun juga di olah TKP kedua. Nah, untuk perkembangannya ini sampai saat ini masih terus dilakukan olah TKP. Tadi terhitung sejak pukul 14.30 atau setengah 3, sekitar sudah hampir 1,5 jam berlangsung. Dan ini kita masih menunggu bagaimana kemudian hasil ataupun juga perkembangan dan juga temuan-temuan ataupun petunjuk baru yang didapatkan oleh polisi. Tentu saja olah TKP ulang atau oleh TKP kedua ini dilakukan untuk bisa mendapatkan petunjuk-petunjuk baru dan bisa mengidentifikasi apa penyebab kematian dari ibu dan anak atau dari korban ini, karena masih banyak sekali kemungkinan bisa saja suicide atau bunuh diri ataupun ada unsur kecelakaan atau bahkan ada unsur kekerasan yang ditemukan. Ini memang belum ada rilis resmi dari polisi sehingga ini yang masih kami tunggu bersama. Sejauh ini demikian, Tifa. Termasuk masalah hasil penelusuran dari tulisan yang "To You Whomever" itu, sejauh mana kemudian penelusuran atau mungkin ada fakta baru di balik tulisan itu? Sebelumnya lampu ini mati dan menyulitkan proses penyelidikan. Iya, Tifal, terkait temuan tulisan "To You Whomever" ini memang akan didalami oleh APSIFOR atau Asosiasi Psikologi Forensik, karena memang di dalam surat itu tidak ditujukan untuk siapa, untuk siapa yang ditujukan ataupun juga tidak ada nama yang disebut dalam tulisan tersebut. Belum ada rilis resmi terkait dengan hasil analisis dari surat ataupun tulisan terakhir atau pesan terakhir yang dituliskan oleh korban, tapi yang jelas ada beberapa pengamat yang menyebutkan bahwa ini menunjukkan tidak adanya kedekatan ataupun juga sosialisasi yang dilakukan baik oleh korban kepada orang terdekat ataupun siapa yang dituju, sehingga memang ini yang didalami dan juga ini bisa mengungkap apa kemudian penyebab kematian dari kedua jasad tersebut. Tifal. Dari Depok, Jawa Barat, Asri Gunawan melaporkan. Terima kasih.